Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiwina Khairunisa dengan NIM 240441121. Saya merupakan seorang mahasiswa dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan komputer, mulai dari pengertian, jenis-jenis jaringan, topologi jaringan, serta perangkat jaringan komputer. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi seperti kabel. Contohnya kabel UTP, fiber optik, dan tanpa kabel itu contohnya seperti WiFi, Bluetooth, atau gelombang radio. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan yang pertama itu adalah yang saya bahas adalah PAN atau Personal Area Network. Adalah jaringan komputer dengan jangkauan yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti kayak smartphone, laptop, handset, atau mouse wireless. Contohnya seperti koneksi Bluetooth antara HP dan earphone. Yang kedua yang saya bahas adalah LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer dalam area kecil seperti kayak rumah, sekolah, kantor, atau kampus. LAN biasanya menggunakan teknologi Ethernet atau WiFi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. LAN sangat cocok digunakan untuk berbagi file, printer, dan aplikasi dalam lingkungan kantor atau kampus. Seperti yang dilihat di contohnya ini, ada LAN yang bisa menghubungkan komputer-komputer dalam satu area kecil seperti kayak kampus lah atau sekolah. Selanjutnya yaitu yang saya bahas adalah MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencangkup wilayah satu kota atau area metropolitan. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN yang tersebar di lokasi berbeda namun masih dalam jangkauan satu kota. Tujuannya adalah agar komunikasi data antar tempat yang berjauhan tetap bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. MAN biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang dalam satu kota. Jarak jangkauan MAN itu berkisar antara 10 hingga 50 km. Yang terakhir saya bahas adalah WAN. WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis yang sangat luas. Bisa mencakup beberapa kota, negara, bahkan benua. WAN digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan LAN dan MAN agar perangkat di lokasi yang sangat jauh tetap bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Contoh terbesar dari WAN adalah internet. Internet itu merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dapat dilihat dari contoh internet yang menghubungkan seperti kayak ada LAN, dan selanjutnya yang saya bahas adalah topologi jaringan. Nah, sebelum saya masuk membahas tentang jenis-jenis topologi jaringan, saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam jaringan. Sederhananya, topologi jaringan yaitu menggambarkan bentuk atau pola hubungan antar komputer, seperti bagaimana komputer satu bisa terhubung ke komputer lainnya. Baik, langsung saja saya bahas tentang jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yang saya bahas adalah bus. Seperti yang di contoh, topologi jaringan itu yang berbentuk bus. Topologi bus adalah jenis jaringan yang menggunakan satu kabel utama
untuk menghubungkan semua komputer. Setiap komputer dihubungkan ke kabel tersebut menggunakan konektor. Kelebihan topologi ini adalah biaya pemasangan murah dan pemasangannya mudah karena hanya menggunakan satu kabel utama. Namun kekurangannya, jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan akan terputus dan perbaikan akan menjadi sulit. Nah, selanjutnya saya bahas adalah topologi star. Dapat dilihat dari gambar, itu berbentuk topologi star. Topologi star adalah jenis jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Setiap komputer mengirim dan menerima data melalui perangkat pusat tersebut. Keuntungan topologi ini adalah mudah dalam pemasangan, perawatan, dan penambahan komputer baru. Jika satu komputer mengalami kerusakan, jaringan lainnya tetap berfungsi. Namun, kelemahannya adalah jika perangkat pusat seperti hub atau switch rusak, seluruh jaringan akan berhenti bekerja dan penggunaan kabelnya lebih banyak, sehingga biayanya lebih tinggi. Yang selanjutnya yang saya bahas adalah topologi jaringan ring. Dapat dilihat dari gambar, itu berbentuk cincin. Topologi ring adalah jenis jaringan komputer di mana setiap komputer terhubung membentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Data mengalir arah dari satu komputer ke komputer berikutnya hingga sampai ke tujuan. Kelebihan topologi ini adalah aliran data lebih cepat dan teratur, serta dapat menangani lalu lintas data yang padat. Namun, kelemahannya, jika satu komputer atau sambungan kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan bisa terganggu dan sulit untuk menambah atau menghapus komputer dari jaringan. Yang topologi yang saya bahas terakhir adalah topologi mesh. Apa dari contoh, itu berbentuk topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lain dalam jaringan. Dengan cara ini, jika satu jalur koneksi rusak, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Kelebihan topologi ini adalah keandalan dan kecepatan tinggi karena setiap perangkat memiliki banyak jalur alternatif untuk mengirim data. Namun, kelemahannya adalah biaya pemasangan yang sangat mahal dan instalasinya rumit karena membutuhkan banyak kabel dan port koneksi. Nah, yang selanjutnya yang saya bahas adalah perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer itu ada beberapa, yang utama ada. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan itu yang pertama itu adalah router. Seperti di gambar itu adalah bentuk router. Nah, router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta mengarahkan data ke jalur terbaik agar sampai ke tujuannya. Router bekerja dengan menggunakan alamat IP untuk menentukan arah pengiriman data. Contohnya, router Wi-Fi di rumah menghubungkan jaringan internet dari penyedia layanan ke perangkat seperti laptop dan ponsel. Dengan demikian, router berperan sebagai pengatur lalu lintas data antar jaringan agar komunikasi berjalan lancar dan efisien. Yang kedua itu adalah hub. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN agar bisa saling bertukar data. Ketika satu komputer mengirim data, hub akan menyalurkannya ke semua port atau komputer lain yang terhubung tanpa memeriksa siapa penerimanya. Cara kerja ini membuat hub kurang efisien, terutama jika banyak perangkat yang terhubung karena dapat menyebabkan tabrakan data. Namun, hub memiliki kelebihan yaitu harga murah dan mudah dipasang sehingga cocok digunakan untuk jaringan kecil. Ini adalah bentuk hub. Selanjutnya itu adalah switch. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan LAN dan mengatur
pengiriman data agar langsung menuju ke perangkat tujuan. Berbeda dengan hub, switch lebih cerdas karena dapat mengenali alamat MAC dari setiap perangkat yang terhubung, sehingga data tidak dikirim ke semua komputer, hanya ke yang membutuhkan. Hal ini membuat jaringan lebih cepat, efisien, dan aman. Karena keunggulannya, switch lebih sering digunakan dibanding hub pada jaringan modern. Yang selanjutnya saya bahas itu adalah perangkat jaringan niche. Niche atau Network Interface Card atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan agar bisa saling bertukar data. Setiap niche memiliki alamat fisik unik seperti MAC address digunakan untuk mengenali perangkat dalam jaringan. Niche bisa berbentuk kartu tambahan yang dipasang di komputer atau sudah tertanam langsung di motherboard. Tanpa niche, komputer tidak dapat terhubung ke jaringan baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Ini adalah gambar niche. Nah, yang selanjutnya saya bahas terakhir tentang perangkat jaringan adalah modem. Modem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui saluran telepon atau kabel, dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi digital agar bisa dibaca oleh komputer. Proses ini disebut modulasi dan demodulasi. Modem digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke jaringan internet. Contohnya, modem WiFi di rumah yang menghubungkan layanan internet dari penyedia atau ISP ke perangkat seperti laptop atau ponsel. Nah, selanjutnya itu adalah untuk memahami bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan komputer. Terdapat dua model referensi yang umum digunakan, yaitu yang pertama model OC atau Open Systems Interconnection dan model TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang pertama yang saya bahas adalah model OC. Model OC adalah kerangka kerja standar yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau layer agar bisa lebih mudah dipahami dan dikelola. Layer yang pertama itu adalah layer 7 yang berisi application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini menghubungkan langsung dengan pengguna. Disinilah aplikasi seperti kayak browser, email, dan file transfer bekerja. Contohnya ada kayak HTTP seperti web, ada FTP, SMTP seperti mail, ada DNS. Layer selanjutnya itu adalah layer 6 yang berisi presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini mengatur bagaimana data ditampilkan dan dikirim agar bisa dibaca oleh komputer penerima. Tugasnya meliputi mengubah format data, mengenkripsi, mengompres data, contohnya kayak mengubah teks menjadi kode biner atau mengamankan pesan dengan enkripsi. Layer yang selanjutnya adalah layer 5 yang berisi yaitu session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengatur jalannya komunikasi antara dua komputer. Ia membuka, menjaga, dan menutup koneksi agar pertukaran data tidak terganggu. Contohnya, saat kamu login ke website, lapisan ini yang menjaga agar koneksi tetap aktif. Selanjutnya itu adalah layer keempat, yang yaitu transport layer atau lapisan transport. Lapisan ini memastikan data dikirim dengan aman, lengkap, dan berurutan. Jika terjadi kesalahan, lapisan ini yang mengatur pengiriman ulang, contohnya TCP, untuk pengiriman data yang pasti sampai, dan UDP. Selanjutnya itu layer 3 yang yaitu network layer
atau lapisan jaringan. Lapisan ini mengatur arah perjalanan data agar bisa sampai ke komputer tujuan, bahkan jika melewati banyak jaringan. Lapisan ini juga menggunakan alamat IP untuk menentukan rute terbaik. Contoh IP address, router. Selanjutnya itu adalah layer 2, yaitu data link layer, yang yaitu lapisan data link. Lapisan ini mengirim data antar komputer yang terhubung langsung, misalnya komputer dan switch, dan memastikan tidak ada kesalahan saat pengiriman. Contohnya ada alamat NAT dan switch. Selanjutnya layer yang terakhir adalah layer pertama atau layer 1, yaitu physical layer, atau lapisan fisik, yaitu merupakan lapisan paling dasar yang mengirim data dalam bentuk sinyal listrik atau gelombang melalui kabel atau jaringan nirkabel. Contohnya adalah kabel LAN, WiFi, konektor. Selanjutnya yang saya bahas itu adalah model TCP atau IP. Model TCP atau IP adalah model dasar komunikasi di internet. Model ini lebih sederhana dibanding model OSI karena hanya terdiri dari 4 layer, tetapi fungsinya sama, membantu komputer saling berkomunikasi dan bertukar data. Layer yang pertama adalah application layer. Lapisan ini langsung terhubung dengan pengguna dan menggabungkan 3 lapisan teratas pada model OSI yang terdiri dari application, presentation, dan session. Fungsinya yaitu adalah mengatur bagaimana aplikasi mengirim dan menerima data di jaringan. Contoh protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan Telnet. Layer selanjutnya adalah transport layer. Lapisan ini mengatur pengiriman data dari satu komputer ke komputer lain agar data sampai dengan benar dan berurutan. Contoh protokolnya itu adalah TCP, dan kedua itu adalah UDP. Yang selanjutnya, layer selanjutnya yaitu internet layer. Lapisan ini mengatur alamat dan rute pengiriman data agar bisa sampai ke tujuan di jaringan luas seperti internet. Protokol utamanya itu adalah IP. Selanjutnya yaitu adalah, dan layer yang terakhir adalah network access layer. Lapisan ini menangani pengiriman data secara fisik seperti lewat kabel atau sinyal WiFi. Lapisan ini menggabungkan fungsi dari data link dan physical layer pada model OSI. Contohnya ada Ethernet, WiFi, dan driver jaringan. Nah, itulah tadi materi-materi yang saya bahas mengenai jaringan komputer. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan komputer. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.